اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Puasa tadi siang Bapak Ibu? Ini puasa yang pertama atau yang kedua? Kalau Muhammadiyah yang kedua nih. Kalau yang pemerintah baru yang pertama. Bapak Ibu Muhammadiyah atau pemerintah? Campur-campur. Ada yang Muhammadiyah, ada yang pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah yang hadir husnul khatimah. Mudah-mudahan istiqamah sampai akhir semua seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua, baik yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak dari sama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, berapa menit biasanya santapan rohani Ramadan itu? Saya ini kali pertama nih, 10 menit? 15 ya, biasa rata-rata 15 ya, baik. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, saya sampaikan 2 hadis saja, mudah-mudahan 2 hadis ini bisa kita selesaikan. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, kata baginda Nabi, khamsun yaftirna siyam. Ada 5 perkara yang merusak ibadah puasa. Khamsun yaftirna siyam. 5 yang merusak ibadah puasa. Saya sebutin kelima-limanya, nanti baru kita uraikan satu-satu. Yang pertama, ghibah. Apa yang pertama? Ghibah. Yang kedua, namanya namimah. Apa yang kedua? Namimah. Yang ketiga, al-kadhibu. Al-kadhibu itu dusta. Kemudian yang keempat, an-nazar bisyahwat. An-nazar bisyahwat. Yang kelima, al-yamin al-kadhibah. Saya artikan satu-satu. Nomor 1, ghibah. Zikra akhaka bima yakrah. Bima yakrah. Menyebutkan kekurangan saudaranya yang dibenci oleh saudaranya sendiri. Namanya ghibah. Sudah jadi bahasa Indonesia. Pertama. Yang kedua itu adu domba. Namanya namimatun. Adu domba. Yang ketiga, dusta. Bohong. Yang suka dusta. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Yang kelima, kata baginda Nabi Muhammad SAW, bersumpah tapi dusta. Namanya al-yamin al-ghamus atau al-yamin al-kadhib. Sumpah dusta, bahasa lain sumpah palsu. Dia beda sumpah dusta dan sumpah palsu, tapi maknanya sama aja sebenarnya. Hadis yang kedua, sittatu asya itu habitul aman. 6 perkara yang merusak ibadah. Tidak spesifik di bulan Ramadan, tapi termasuk dalam perbuatan yang merusak amal ibadah. Yang pertama, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi. Hati yang rusak. Yang ketiga, tulal amal. Banyak angan-angan. Yang keempat, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang kelima, lupa saya. Yang keenam, az-zulmu la yantahi. Nanti yang kelima itu kalau ingat saya sebutkan. Az-zulmu la yantahi. Artinya kezaliman yang tiada ada habisnya. Sekarang kita bahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama mengatakan 5 hal yang merusak ibadah puasa. Sifat ini yang disampaikan Nabi ini lebih kepada perbuatan keseharian. Contoh adalah ghibah. Siapa yang suka ghibah? Biasanya identik ibu-ibu.
Tapi sekarang tak lagi ibu-ibu. Warung kopi, kafe, tempat nongkrong yang paling banyak bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Artinya imbang tukang gibah sekarang. Bapak-bapak tukang gibah, ibu-ibu tukang gibah. Pertanyaannya adalah apakah gibah mereka itu benar, baik atau salah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan gibah ini dispesifikkan dulu maknanya. Sesuatu menyebutkan sesuatu atau menyebarkan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Ada kaitannya dengan hadis yang kedua? Ada. Apa kaitannya dengan hadis yang kedua? Kaitannya dengan hadis yang kedua itu orang yang sibuk mencari aib orang lain. Saya sebutin Pak hadisnya dulu dari hadis yang lain. Kata Nabi, tuba, beruntunglah, liman, bagi mereka yang sibuk dengan aib mereka sendiri. Tuba liman syaghalahu uyubu. Sibuk, senang. Beruntunglah orang yang mohon maaf mereka sibuk dengan aib mereka sendiri tanpa harus mencari aib orang lain. Pertanyaan pertama, apa alasan orang mencari aib orang lain? Itu alasan pertama. Alasan pertama, orang mencari aib orang lain adalah untuk disebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menambah kebencian dia kepada orang tersebut. Yang ketiga, untuk menjadikan dia musuh bagi diri dia. Orang yang sibuk dengan aib orang lain, itu kerjaannya cuma begitu saja. Nggak ada sibuknya lain kecuali dengan aib orang lain. Kata Nabi, coba pandang lihat dirimu sendiri. Lihat diri kita dulu, seberapa banyak aib kita nih. Sampai kita ni yakinkah kalau kita ni tak punya aib? Satu saja. Aib terburuk kita dibuka oleh Allah. Habis. Habis. Cuma Allah kan masih sayang semua kita. Ditutupinya aib. Ditutupi. Tapi kalau Allah mau buka, anggap Allah buka tu aib, selesai urusan kita Pak. Menggembala tu. Selesai urusan kita. Cuma Allah itu sayang sama kita. Makanya aib itu tak mau dibuka. Bahkan disebutkan di dalam hadis itu, sebisa mungkin kita menutupi rahasia keluarga kita atau rahasia saudara kita. Ini poin penting, Pak. Jadi kalau bisa kita menutupi aib saudara kita, kita tutupi. Bukan untuk kita sebarkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sebisa mungkin aib itu kita tutup. Pertanyaannya muncul. Apa maksudnya daripada hadis tersebut? Orang yang sibuk memamerkan aib orang lain, kerjaan cuma pengen nyebutin aib, dan kemudian aib itu dia sampaikan kepada kepada yang lain. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau nampak karakter manusia seperti ini, jauhi. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, membicarakan aib orang lain, maka menghindarlah. Menghindarlah. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Alasannya sederhana saja. Kelak aib Bapak Ibu yang disebarkannya kepada orang lain. Hari ini, aibnya si A, dia ceritakan kepada kita. Besok aib kita yang diceritakannya kepada orang lain. Bisa dipahami? Jadi, jangan sibuk mencari aib orang. Pertanyaannya, kok bisa merusak ibadah kita, Ustaz? Benar. Karena orang yang suka mencari aib orang lain dan menyebarkan aib tersebut, dia sedang melakukan kezaliman terhadap siapa? Saudara dia sendiri. Pertanyaannya, dosa nggak tuh? Dosa. Pertanyaan lain adalah, kok bisa kita menyebarkan aib orang merusak ibadah kita? Zalim. Zalim. Disebutkan oleh Nabi, orang itu muflis. Bapak Ibu tahu muflis ya? Bangkrut. Bangkrut. Nah yang disebut dengan bangkrut itu apa? Ibadah orang yang tadi bikin zalim di dunia itu, diambil pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna dinaran wala birha.
Kata Nabi, yang punya masalah, yang punya kezaliman terhadap sesama, sebaiknya datang kepada mereka minta dihalalkan persoalan tersebut. Maksudnya Bapak Ibu yang punya masalah dengan siapapun termasuk gibah tadi, datang kepada orang yang kita gibahkan, sampaikan, mohon maaf Bang, tadi saya gibahin Abang. Kenapa Pak kita minta maaf? Kalau kita tidak minta maaf kepada orang ini dan orang ini tak tahu kalau aib dia disebarkan dan kita punya dosa. Apa dosa kita? Menyebarkan keburukan orang lain. Ya kalau fakta gibah, kalau tak fakta fitnah. Pertanyaannya adalah, mengapa urusannya dengan akhirat? Memang karena kelak di akhirat dosa yang kita buat itu terjarak. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, nanti kata Nabi dilanjutkan hadis tadi, ukhidha min hasanatihi. Ukhidha min hasanatihi fahumila alaihi. Diambil dari kebaikan orang yang kita zalimi tadi. Kita ini menzalimi orang, aib kita diambil. Kebaikan kita diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang menzalimi kita. Ternyata habis kebaikan kita, masih ada kezaliman yang kita buat terhadap orang lain, dipindahkanlah keburukan orang yang kita zalimi tadi kepada kita. Makanya disebut dengan bangkrut. Istilahnya, dosanya tidak berkurang tapi justru bertambah. Cuma kebaikannya habis. Kebaikannya habis. Kita ambil contoh. Bapak Ibu hari ini, sholat, dapat pahala, anggaplah 27. Pahalanya 27. Hari ini, Bapak Ibu gibahnya 3 kali. Anggaplah di antara satu gibah ini, dosanya 5. 5 kali 3, 15. 27 kurangi 15. Berapa sisanya? Sisa itulah yang menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau itu ternyata betul. Kalau sholat kita diterima. Kalau sholat kita tidak diterima. Kira-kira kalau sholat kita tidak diterima, diambil dari kebaikan yang sebelumnya kita tanam, diberikan kepada orang yang tadi kita zalimi. Habis ternyata tidak ada lagi sisanya, diambil keburukan. Anggaplah orang yang kita zalimi tadi ada 3 keburukan, diambil ketiga-tiganya diberikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan zalim. Gibah bagian daripada zalim. Gibah bagian daripada zalim. Ada model zalim yang lain. Ada nanimatum yang kedua. Nanima itu adu domba. Kau kata si Anu tadi, kata si Fulan bin Fulan, ente itu orangnya nggak normal. Ngamuk. Kata siapa? Yang tadi kata si A. Datang dia ke si A. Si A, kau bilang apa tadi? Kau bilang aku tidak normal. Kata si A, kapan aku bisa? Tahu Bapak Ibu, inilah karakter manusia sekarang. Paling banyak yang tukang adu, tukang domba. Paling hobi manusia sekarang ini ngadu domba orang. Nanti ada kaitannya apa sebabnya mereka ngadu domba. Satu di antaranya adalah kebencian. Kebanyakan kita nih, mohon maaf. Kalau kita sudah sakit hati sama orang, kita keburukan orang tuh kita sampaikan. Justru kadang-kadang kita suka mengadu domba orang dengan yang lain. Kita ambil contoh, tapi jangan ada singgung ya. Pengurus masjid misalkan. Anggaplah ada jamaah, kata jamaah, pengurus masjid sekarang nih nggak benar, suka maling. Tiba-tiba diadukanlah kepada pengurus masjid yang lama. Atau pengurus masjid yang lama, kalau gitu kita sikat. Kita ganti, kudeta. Setelah dicari tahu, ternyata tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Akhirnya yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Pertikaian, perpecah belahan. Itulah sekarang ini kondisi kita. Umat muslim dipecah. Karena apa? Adu domba. Kita ambil contoh. Kata mazhab Syafi'i yang paling benar itu adalah 2-2-2-1. Faisal, 2-2-2-2-1.
Kata mazhab Imam Abu Hanifah, yang paling benar 4-4-3. Ente nggak benar. Kami yang paling benar. Merasa paling benar semua. Diadu, Pak. Diadu. Akhirnya diadu, Pak. Setelah diadu, ternyata kedua-duanya punya dalil masing-masing. Selesai urusan, Pak. Kayak kasus yang baru-baru ini. Diadu oleh seorang konten kreator. Ada seorang konten kreator mengadu ustaz. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Yang tukang adu ini yang lebih berbahaya, Mbak. Akhirnya apa? Yang tukang adu ini, diadunya antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Berdebatlah ustaz ini. Berdebat ustaz ini. Setelah ustaz ini berdebat, yang tukang adu domba tadi, dia mainkan video. Apa kata dia? Alhamdulillah, untung besar deh. Bisa dipahami maksudnya itu? Maksudnya apa? Orang yang mengadu domba itu mencari keuntungan di balik kezaliman yang dia buat terhadap kita. Ini kasusnya nyata itu, bukan main-main. Dunia sekarang begitu, mah. Sekarang dunia begitu. Banyak orang yang mohon maaf bermuka. Kata Nabi, di akhir zaman ada manusia kunasun zal wajhi. Manusia yang punya muka dua, kata Nabi. Zal wajhi. Punya dua muka. Siapa mereka? Munafik. Di depan Bapak Ibu dia baiknya bukan baik. Di belakang awak ditusuknya. Ada nggak begitu manusianya? Pertanyaannya, kok bisa perbuatan ini merusak ibadah? Karena dia melakukan kezaliman. Salat dia, puasa dia, tapi dia rusak seketika. Maka kata Nabi, khamsun yaftirna siyah. 5 yang menyebabkan rusaknya ibadah seseorang. Yang kedua adalah namimah. Sudah berapa menit? Oke, berapa? 17 menit. Tambah 2 lagi. Sikit lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi, Bapak. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketiga itu adalah al-kadzibu, dusta. Bapak Ibu, dusta ini adalah mainan manusia di akhir zaman. Saya ulangi, dusta ini adalah karakteristik manusia akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kalau saya bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah dusta? Angkat tangan. Sama sekali. Dari pertama kali dia balik dewasa, sampai hari ini nggak pernah dusta sama sekali. Angkat tangan. Kita kasih hadiah. Nggak ada Bapak Ibu. Siapa yang nggak pernah dusta sama sekali? Yang istri nggak pernah bohong sama suami. Yang suami tidak pernah bohong sama istri. Hampir tidak ada, Pak. Semuanya pelaku dusta. Tapi persoalannya adalah, apakah setelah mereka berdusta itu mereka bertobat kepada Allah? Itu yang menjadi poin kita sekarang. Sehingga saya katakan Bapak Ibu dalam hadis yang lain, yang dinukil oleh Syekh Hashim Al-As'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, kelak di akhir zaman, sayati ala nasi zaman, la yahtiyadna 'ala nasi zamanu yuhadditsuna antum ma laisa agaukum. Kata Nabi, akan datang satu masa ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada kalian, orang-orang terdahulu nggak pernah tahu. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, satara fi akhir zaman 70 kadzab, 70 para pendusta. Yang ketiga, kata Nabi, yuktaba 'indallahi kadzab. Para pendusta itu Bapak Ibu, kelak di hari kiamat ditulis di jidatnya nih. Di jidatnya ditulis sebagai pendusta, kadzab, yuktaba indallah. Pertanyaannya adalah, mengapa dusta ini disebut sebagai perbuatan yang menghapus dosa? Ada alasannya, ada. Salah satu sifat Dajjal itu adalah dusta. Salah satu sifatnya orang munafik itu apa? Dusta. Ayatun munafik salata. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Salah satu di antara perbuatan orang munafik adalah dusta. Salah satu di antara perbuatan orang Bani Israel adalah dusta. Salah satu perbuatan orang Yahudi adalah dusta. Salah satu perbuatan orang kafir Quraisy adalah dusta. Sekarang saya tanya, perbuatan siapa yang tidak dusta itu? Agama mana yang mengajarkan yang tidak dusta itu? Islam. Jadi Bapak Ibu,
Kalau ada para pendusta, itu sebenarnya mohon maaf, bisa disebut dajjal, bisa disebut dengan munafik. Munafik secara cipta. Maka kata Nabi, dajjaluna kadzabun. Orang-orang di akhir zaman itu banyak yang akan mengikuti praktek perbuatan dajjal. Apa itu? Kadzabun. Para pendusta. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup 3 kita sampaikan. Pertama, ghibah, namimah. Kemudian yang terakhir adalah dusta. Sebisa mungkin. Jangan sampai kita berpuasa, tapi sia-sia puasa kita. Rubba sa'imit, laisa lahu min siyamihi illam ju'wan atas. Kita cuma hanya sekedar melakukan puasa, menahan haus dan lapar, tapi ternyata ibadah kita sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Capek Bapak Ibu, capek. Sudah hendak saatnya orang mukmin sekarang tuh begitu. Dan terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, kata Nabi, sholatlah. Sebanyak apapun puasa kita Bapak Ibu, kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib, mohon maaf. Dalam pandangan sebagian para ulama, termasuk Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, sia-sia, nggak ada gunanya. Dia puasa tapi tak sholat, nggak ada gunanya. Dia sedekah tapi tak sholat, tak ada gunanya. Dia berzakah tapi tak sholat, tak ada gunanya. Maka kata Nabi yang paling penting itu persoalan sholat. Sholat 5 waktu. Ingat Bapak Ibu, kalimat ini jangan ditanamkan sama anak-anak. Nggak apa-apa ente tidak sholat, yang penting ente puasa. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting ente puasa. Atau sebaliknya, nggak apa-apa ente puasa, nggak apa-apa ente sholat. Nggak apa-apa ente nggak puasa, yang penting ente sholat. Kalau bisa kata-kata ini dihilangkan. Nak sholat, nak puasa. Nak puasa, nak sholat. Jangan sampai dipisahkan. Karena kedua-duanya punya sisi ibadah yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan ditanamkan kepada anak kata-kata yang tadi. Sudah tidak saatnya. Itu sudah nggak relevan. Karena kelak anak-anak kita banyak yang tidak sholat tapi puasa. Itulah kenyataannya hari ini. Banyak orang tidak sholat tapi tetap puasa deh. Ente udah sholat? Nggak apa-apa. Tapi ada puasa po, alhamdulillah. Masalah apa tidak aja? Masalah besar. Sangat besar sekali masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan. Fa'atabiru ya ulil afsar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.